Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Kifayatul Akhyar, sebuah kitab fikih yang membahas seluruh masalah hukum agama, mulai dari masalah hukum ibadah, hukum muamalah, hukum munakahat, pernikahan, dan hukum pidana perdata. Dalam kitab ini ada penjelasan seperti ini: wahal yashtaritu kaunuha arabiyan as-sahihu na'am linaqlil khalafi anis salafi dzalika wakila la yajibu li husulil makna fa'ala sahihi law lam yakun fihim anit takbiril bil arabiyati fa in madat mudzatan imkanat ta'limi walam yata'allam ahaduhum asu kulluhum wala jum'ata lahum bal yusalluna adh-dhuhra kadza qalahu ar-Rafi'i. Seperti kemarin saya sampaikan, wahal yashtaritu kaunuha arabiyan, apakah khutbah Jumat itu harus menggunakan bahasa Arab? Mungkin kita di kampung-kampung masih ada orang-orang tua yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Pendapatnya ada dua. Pendapat yang pertama, as-sahihu, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, na'am, harus bahasa Arab. Tidak boleh tidak bahasa Arab. Linaklil kholafi, karena menukil itu mengambil pendapat ulama kholaf. Ulama kholaf itu ulama kekinian. Anis salafi dzalika, di mana mereka mengikuti ulama salaf, ulama terdahulu, terhadap khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa Arab. Itu pendapat yang pertama. Wakila, adapun pendapat yang kedua, la yajibu li husulil makna, tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Li husulil makna, karena untuk bisa sampai makna wasiat takwa tadi itu ke jamaah, ke makmum, maka tidak wajib bahasa Arab. Fa'ala sahihi, maka pendapat yang pertama, pendapat yang harus menggunakan bahasa Arab itu, laulam yakun fihim min husnil arabiyati, maka kalaulah tidak khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab, jaza bi ghairiha, kalau tidak bisa sama sekali, jaza bi ghairiha, maka boleh menggunakan selain bahasa Arab. Wa yajibu ala kulli wahidin, maka wajib setiap orang ayyata'allamuha bil arabiyati, itu mempelajari bahasa Arab. Jadi khotib-khotib itu wajib belajar bahasa Arab. Jadi kalau satu kampung itu tidak ada yang bisa khutbah dengan bahasa Arab, maka khotibnya, tokohnya, ulamanya wajib belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu mudah, Pak, sangat mudah. Gimana Pak Ibnu? Oh yes atau no, apa namanya? Naam atau la gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu mudah, tinggal membiasakan. Itu saya heran, mungkin Pak Haji Ibnu pernah ke Saudi ya Pak. Di sana itu Pak, anak-anak kecil itu pinter-pinter ngomong Arab ya. Jadi kalah kita ya.
Di sana itu anak-anak TK itu, wah semuanya ngomong Arab. Jadi kita ini kalah ya. Sementara kalau kita ini Pak, kalau kita mau sekolah di Saudi itu harus mengambil i'dad. I'dad itu sekolah persiapan. Maka itu kuliah di Saudi itu wajib 5 tahun. Di sana tuh nggak ada kuliah S1 4 tahun. Kuliah S1 itu 5 tahun semuanya. Karena yang 1 tahun itu mengambil i'dad. I'dad itu sekolah persiapan bahasa Arab. Karena bahasa Arab kita, bahasa Arab Sukhiyah dengan bahasa Arab yang berlaku di sana itu beda. Contohnya yang paling mudah itu man ismuka. Man ismuka itu apa itu maknanya Pak Haji? Siapa namamu? Gitu. Kalau di Saudi itu masmuk. Masmuk. Nah, itu kan beda, Pak. Masmuk. Itu kalau di Saudi, kalau di Mesir beda lagi. Ismuke. Nah, gitu. Jadi ada logat-logat yang tidak sama bahasa Arab kitab, bahasa Arab Quran dengan bahasa Arab sehari-hari. Maka itu harus i'dad 1 tahun, ya. Fa in madot muddatan imkanat ta'limi, maka apabila sudah selesai masa mempelajari bahasa, walam yata'allam akaduhum, jadi ketika sudah tua tidak bisa menguasai bahasa, terus walam yata'allam akaduhum, akan tapi orang khotib itu tidak mau belajar bahasa Arab, asu kulluhum, maka itu khotib dianggap berbuat dosa, ya, dianggap berbuat dosa. La jum'atan lahum, dan sholat Jumatnya tidak sah. Ini menurut yang wajib menggunakan bahasa Arab. Bal yusalluna zuhra, dan wajib karena Jumatnya tidak sah, maka wajib sholat zuhur. Maka dari itu hadirin sekalian, menggunakan bahasa Arab meskipun tidak tahu artinya itu wajib itu bagi khotib. Kalau saya lihat sekarang sih sudah modelnya lebih enak. Yang menggunakan bahasa Arab itu cuman alhamdulillah, terus apa lagi Pak? Sholawat ya, sholawat kepada Nabi, kemudian apa? Wasiat takwa, terus kemudian baca ayat Quran. Nah, kalau mendoakan umat Islam di akhir khutbah Jumat itu sudah tidak wajib bahasa Arab, boleh sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau membaca ayat tidak boleh pakai bahasa Indonesia, gitu, wajib bahasa Arab. Wasiat takwa boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Karena gini, seperti pada penjelasan yang lalu, bahwasannya wasiat takwa itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada khotib tidak mengucapkan ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau mengucapkan bapak-bapak sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah agar supaya kita menjadi golongan muttaqun. Ndak berwasiat seperti itu, tapi ceramah yang lain, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Ini harus diperhatikan ini bapak-bapak sekalian. Kalau kadang ada khotib saking enaknya sehingga lupa mengucapkan ittaqullah, lupa berwasiat takwa, akan tetapi ceramah yang ngobrol yang lain. Jadi ngobrol yang lain itu tidak dianggap, hanya tambahan. Jadi yang paling penting ittaqullaha haqqa tuqatihi.
Itu yang paling penting ya. Maka dari itu hadirin sekalian, jadi khotib itu, jadi khutbah Jumat itu Pak sebenarnya mudah, enggak terlalu ribet, karena enggak perlu ceramah yang macem-macem, dan ceramahnya enggak perlu panjang-panjang. Ceramah enggak perlu panjang-panjang, enggak seperti orang ceramah. Khutbah Jumat itu semakin pendek semakin bagus. Bahkan antara khutbah dengan sholatnya itu lebih bagus panjangan sholatnya. Panjangan sholatnya. Jadi kalau di sini ada khutbah Jumat, ada sampai khutbahnya kadang-kadang jam 1:01 gitu, ini kelamaan, ya. Lebih baik mana bapak-bapak, khutbah panjang atau khutbah pendek? Oh, saya yakin semuanya minta pendek, ya. Yakin minta pendek. Nah, inilah hadirin sekalian tentang khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Wa kadza qalahu Ar-Rafi'i, begitu juga apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa wujubu ta'limil khutbati ala kulli wahidin wallahu alam. Terusannya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, wallahu alam. Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bagi yang sudah masuk grup mulai hari ini, saya kemarin sudah ngomong sama Pak Haji Heru, silakan kalau ada pertanyaan dikirim. Kemarin itu saya mau nulis sebuah kajian tentang masalah apa namanya, yang dulu kayak CNI apa namanya, multi level. Gimana hukumnya multi level? Jadi orang yang ikut multi level itu kan dia mendapatkan apa Pak Haji? Penghasilan itu dari downline-nya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sementara penghasilan itu adalah harus dengan upaya bekerja. Ini lagi saya tulis kajiannya. Mudah-mudahan, cuman saya maju mundur khawatirnya ada jamaah yang ikut aktif di multi level nanti ini dihukumi tidak baik, repot tulisannya ya. Jadi bapak-bapak silakan bertanya apa saja yang ada di dalam pikiran bapak-bapak tentang hukum Islam, insya Allah akan saya jawab. Insya Allah mulai hari ini saya aktif di Majelis Imam Bukhari. Silakan yang mau tanya Pak. Terus malam Jumat itu kita ada kajian tafsir ya, tafsir sama hadis, tafsir Jalalain sama hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau yang mau ikut nanti minta linknya sama Pak Haji Ibnu ya, yang belum masuk grup. Ada yang mau tanya tentang apa saja kalau tidak harus sesuai dengan kajian ini? Cukup? Kalau cukup kita tutup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.